Halo semuanya, selamat datang. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah cerita yang jujur aja dalam banget. Ini dari sebuah artikel di Pena Motivasi. Pembahasan kita kali ini bukan cuma sekedar baca cerita ya, tapi lebih ke semacam perjalanan emosional yang bakal bikin kita mikir ulang soal apa sih sebenarnya arti dari sebuah komitmen. Kadang kan kita sibuk banget ya sama rutinitas sampai lupa kenapa sih kita ngebangun suatu ikatan dari awal. Yaudah, daripada kelamaan, yuk langsung aja kita bedah ceritanya dan cari tahu pelajaran apa yang bisa kita ambil. Oke, mari kita selami ini. Pertanyaan utamanya, apakah punya anak itu satu-satunya tujuan dalam sebuah pernikahan? Pertanyaan ini ngena banget kan sama inti dari materi yang lagi kita bahas? Coba deh perhatiin, di banyak budaya atau bahkan mungkin kita sendiri nih sering banget naruh ekspektasi gede kalau anak itu ya tolak ukur mutlak buat kebahagiaan keluarga. Seolah-olah kalau belum ada anak, ikatan yang dibangun tuh kayak ada yang kurang, belum utuh gitu. Tapi masa sih cuma itu satu-satunya hal yang ngikat dua orang? Nah, cerita yang bakal kita bahas ini ngasih perspektif yang benar-benar tajam buat ngejawab pertanyaan tadi. Bab 1. Sebuah pernikahan yang kurang lengkap. Nah, cerita kita mulai dari sini. Coba kalian bayangin ya, ada sepasang suami istri yang hidupnya tuh kelihatan benar-benar sempurna dari luar. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan kontras yang luar biasa tajam. Di satu sisi, kita ngelihat kesuksesan yang wah banget. Hidupnya stabil, rumah mewah, status sosialnya, dapatlah pokoknya. Tapi di sisi lain, ada kenyataan pahit yang pelan-pelan ngancurin mereka dari dalam. Bayangin udah 10 tahun nikah, tapi mereka belum juga dikaruniai anak. Kekosongan ini, ya, kekosongan di dalam hati ini, pelan tapi pasti bikin retakan yang nggak kelihatan, tapi dalam banget. Di fondasi rumah tangga yang udah susah payah mereka bangun bareng-bareng. Oke, sekarang kita lanjut ke bab 2, syarat perceraian. Jadi ceritanya gini, walaupun sebenarnya mereka berdua ini saling cinta, tapi tekanan mental karena belum punya anak tuh lama-lama jadi terlalu berat. Sang suami mulai ngerasa gagal, dan akhirnya dia ngambil keputusan yang pastinya bikin ancur hati istrinya. Dia minta cerai demi bisa dapat keturunan. Coba deh perhatiin gimana proses perpisahannya bergulir cepet banget. Semuanya berawal dari perdebatan hebat yang penuh air mata. Saking capeknya, sang istri akhirnya nyerah dan dia setuju buat pisah. Terus mereka harus ngadepin ujian selanjutnya nih, ngasih tahu orang tua. Awalnya sih orang tua mereka nentang keras ya, tapi akhirnya mereka setuju dengan berat hati. Cuma ada satu syarat yang jujur aja aneh dan ironis banget. Orang tua mereka minta perpisahan ini dirayain pakai pesta gede, yang skalanya harus sama persis kayak pesta pernikahan mereka 10 tahun yang lalu. Kebayang nggak tuh? Nah, demi nggak ngecewain orang tua, pesta perpisahan itu beneran diadain beberapa hari kemudian. Tapi, aduh, bayangin deh betapa nyeseknya suasana di sana. Ini pesta gede loh, makanannya banyak, tamunya rame, tapi sama sekali nggak ada kebahagiaan. Atmosfernya tuh bener-bener nekan batin. Suaminya, yang kelihatan banget nggak sanggup nanggung beban keputusannya sendiri, malah milih lari dari kenyataan. Dia terus-terusan minum arak sampai mabuk berat dan sempoyongan. Terus istrinya gimana? Istrinya cuma bisa duduk diem. Dia ngelamun aja gitu, sesekali ngusap air mata kepedihan yang jatuh ke pipi di tengah keramaian. Bener-bener bikin patah hati. Terus nih ya, di tengah hiruk pikuk dan berisiknya pesta itu, suaminya yang udah mabuk parah, tiba-tiba teriak kenceng banget ke istrinya di depan semua orang. Dia bilang gini, "Istriku, pas kamu pergi nanti, semua barang berharga atau apapun yang kamu suka dan kamu sayangi, ambil aja dan bawa semuanya." Wah, itu tuh bener-bener ucapan dari orang yang pikirannya udah kacau balau, semacam ledakan emosi yang ceroboh banget, sebelum akhirnya dia makin mabuk dan tepar, nggak sadarkan diri, di tengah pesta yang super menyedihkan itu. Bab 3. Pilihan sang istri. Pesta yang nyesek banget itu pun akhirnya selesai. Dan tibalah keesokan paginya. Sang suami akhirnya kebangun. Kepalanya pusing bukan main, nyut-nyutan gara-gara efek alkohol semalam. Pas dia buka mata, dia langsung bingung banget. Disorientasi parah. Dia ngeliat ke sekeliling terus mikir, bentar, aku di mana ini? Kok bukan di kamar kita ya? Apa aku masih mabuk dan lagi mimpi? Dia benar-benar nggak ngenalin dindingnya, perabotannya, semuanya serba asing. Tapi tunggu. Ada satu hal yang familiar banget. Sosok wanita yang udah nemenin dia bertahun-tahun, istri yang sebenarnya sangat dia cintai, ternyata ada tepat di sampingnya. Waktu itu istrinya natap dia dengan mata yang masih berkaca-kaca. Tapi tatapannya itu, penuh dengan cinta yang dalam banget. Dia ngejawab kebingungan suaminya dengan nada yang lembut tapi tegas. Dia bilang, "Suamiku, ini di rumah orang tuaku. Semalam kan kamu bilang di depan semua orang, kalau aku boleh bawa apa aja yang aku mau dan aku sayangi." Terus, dengerin nih, ini kalimat yang jadi puncak dari ceritanya.
Di dunia ini nggak ada satupun barang berharga yang aku cintai dengan sepenuh hati selain kamu. Astaga, jadi sang istri ini benar-benar nagih janji suaminya yang lagi mabuk semalam buat literally bawa hal yang paling berharga di hidupnya pulang ke rumah orang tuanya. Dan hal itu ya suaminya sendiri. Kalimat itu tuh ibaratnya langsung nampar sang suami. Dia langsung sadar sepenuhnya dan baru nyadar betapa bodohnya dia. Di saat dia mikirin egonya sendiri buat nyerahin istrinya demi keturunan, istrinya malah masih milih buat bawa dia, ngerangkul dia dalam keadaan apapun. Saat itu juga suaminya langsung bangun meluk istrinya erat-erat sambil nangis sejadi-jadinya. Dia minta maaf, maafkan aku istriku, aku benar-benar bodoh, aku nggak nyadar seberapa besar cintamu buat aku. Di momen yang super emosional ini, mereka berdua nangis bareng, buang jauh-jauh semua ego mereka, dan akhirnya bikin janji ulang buat terus saling mencintai sampai maut yang misahin mereka. Dan dari akhir cerita yang indah tadi, kita masuk ke bab 4, makna sejati dari sebuah pernikahan. Di sini, penulis artikelnya ngajak kita buat benar-benar mikir. Dari apa yang dialamin pasangan tadi, kita diajak buat ngebongkar lagi pemahaman kita soal esensi berumah tangga. Jadi poin krusialnya adalah, kita harus nyegerin lagi, apa sih tujuan awal dari sebuah pernikahan? Nikah itu kan soal terus-terusan neguhin janji ke pasangan. Itu komitmen mutlak buat saling ngejaga. Bukan cuma pas lagi senang-senangnya aja ya, tapi justru pas lagi ancur-ancurnya, pas lagi penuh duka. Dan yang gak kalah penting nih, pernikahan itu soal gimana kita nyari solusi. Apapun masalah yang datang ngabruk, solusinya tuh harus selalu dilandasin sama kasih sayang. Karena jujur aja, nyelesain masalah pakai cinta itu bener-bener kunci utama buat keharmonisan. Sering gak sih kita tuh salah ngartiin apa itu kekayaan di zaman modern ini? Kita sering banget nganggap kalau harta yang melimpah, duit banyak, kemewahan, itu semua tolak ukur kesuksesan hidup. Padahal itu cuma kekayaan semu. Pasangan di cerita tadi punya itu semua kan di awal, tapi nyatanya materi itu gagal bikin jiwa mereka ngerasa utuh. Padahal ya, kalau mau dipikir-pikir, harta yang sejati itu adalah rasa kasih sayang yang mendalam dan cinta tanpa syarat antara suami dan istri. Penulisnya tuh tepat banget pas nyimpulin kalau harta paling berharga di sebuah keluarga itu nggak pernah bisa dinilai pakai uang, melainkan dari ikatan batin, perhatian, dan kepedulian yang terus dirawat di dalam rumah itu. Sebagai penutup pembahasan kita, aku mau ngajak kalian ngerenungin satu pertanyaan yang bener-bener ngena nih. Setelah kita ngelihat gimana sang istri tadi milih suaminya di atas semua barang mewah yang bisa aja dia bawa, menurut kalian, apa sih sebenarnya harta yang paling berharga di dalam rumah tangga atau kehidupan kalian sendiri saat ini? Terus, udahkah kalian ngerawat harta itu dengan benar pas badai kehidupan lagi datang menerpa? Semoga ya pembahasan cerita ini nggak cuma ngasih wawasan baru, tapi juga makin ngingetin dan nguatin makna cinta sama komitmen kita semua. Makasih banyak ya udah ngeluangin waktu buat belajar dan ngebahas kisah yang luar biasa ini bareng aku. Sampai ketemu lagi di pembahasan seru berikutnya.